Teman-teman mahasantri Pondok Pesantren Lurus Ciganjur yang saya hormati dan santri online dimanapun Anda berada yang saya muliakan. Alhamdulillah malam ini malam tahun baru ya. Tahun baru Imlek kan? Baru Imlek, kita tidak liburan tapi tetap ngaji. Kita akan mempelajari kitab At-Turas wa Tajdid karya Profesor Dr. Hasan Hanafi. Di pertemuan kali ini kita akan membahas halaman 33 paling bawah sampai 34 mengenai realitas ya, dalam perspektif At-Turas wa Tajdid, tradisi dan pembaruan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi bi ulumihi bid dharaini amin ya rabbal alamin. Wal khata'u tsani, dan kekeliruan kedua dalam melihat realitas maksudnya. Huwallazi yabda'u bistimbatil waqi' min nadhariyatin musbiqatin. Kekeliruan yang dilakukan oleh orang yang mulai dengan menyimpulkan realitas dari teori a priori. Nadoriyah musbaqah, teori a priori maksudnya teori yang sudah ada terlebih dahulu sebelum melihat realitas itu. Itu menurut Hanafi keliru. Orang yang mengomentari realitas, menyimpulkan realitas berdasarkan teori. Teori dulu baru realitas, padahal seharusnya kan sebaliknya. Kita melihat realitas dulu kemudian mengambil kesimpulan. Jadi ibaratnya dalam hal ini secara logika itu keliru ya. Hanafi merekomendasikan cara pandang kita terhadap realitas itu bersifat induktif. Dari realitas itu baru kita menghasilkan teori. Jangan dibalik. Pakai teori dulu baru kemudian kita melihat realitas. Nah, ini Hanafi dalam hal ini tidak seperti kaum filsuf biasanya ya. Biasanya kan orang-orang filsafat kan udah punya teori dulu ya, baru kita ngelihat realitas. Artinya kita di Indonesia seringkali kayak gitu, merasa nggak pede untuk melihat realitas, melakukan penelitian kalau tidak punya teori yang kuat gitu. Akibatnya adalah yang banyak kita bahas adalah teori-teori itu sendiri. Ya. Realitas itu hanya mengikuti apa kata teori. Nah itu Hanafi bilang itu adalah kekeliruan dalam melihat realitas. Oke. Sawa'un kanat mauruthatan au mangkulatan au asriyatan tajma'u bainal mauruthi wal mangkul. Baik teori a priori tadi mauruthatan berasal dari warisan tradisi lama milik kita. Au mangkulatan atau teori a priori itu dinukil dari tradisi baru orang lain, misalnya dari barat dan seterusnya. Au asriyatan atau kontemporer, teori tersebut masa kini tajma'u bainal mauruthi wal mangkul, yang menggabungkan atau mensintesiskan antara tradisi, warisan tradisional dan mangkul, nukilan dari tradisi kekinian atau tradisi luar ya. Itu Hanafi mengatakan di sini teori itu tidak melulu harus dari luar ya, yang bisa mengaburkan cara pandang kita terhadap realitas. Kadang juga dari tradisi itu sendiri. Kita melihat keadaan sekarang dengan kacamata yang kita pinjam dari tradisi kita atau tradisi orang lain, itu sama aja menurut Hanafi. Keliru ya. Misalnya ya, di Indonesia itu misalnya ada yang pernah kita bahas itu ada Notonegoro dalam milih presiden ya kan. Konon presiden Indonesia itu
namanya tidak jauh dari Notonegoro. No Soekarno, To Soeharto, Noto ne Tresno Habibie. Ya suka-suka lah itu. Kalau ada gado Tresno ya. Habibie kan cinta kan, Tresno ya, Tresno. No. Noto ne Go Gus Dur ya kan, Abdurrahman Wahid. Nggak ada itu kan, tapi ada Gus Dur, Go. Noto Negoro, Megawati Soekarno Putri, ya gitulah. Kemudian balik lagi, no lagi kan, Susilo Bambang Yudhoyono, ya kan. No, kemudian Noto. Nah ini susah nih, Jokowi nggak masuk nih, Jokowi Dodo nggak masuk, Mulyono nggak masuk. Iya. Prabowo Subianto masuk malah. Nah, maka tempo itu tadi. Ketika Jokowi menjadi presiden, itu kan kemudian bilang, oh ini karena terlalu percaya dengan tradisi lama ini, kemudian oh ini berarti presidennya nggak pas nih, gitu. Dianggapnya nggak pas. Nggak pas kok 10 tahun, ya kan? Yang pas seharusnya Prabowo. Prabowo ternyata iya jadi, tapi setelahnya. Itu sebagai contoh, apa namanya? Tradisi yang menyeliputi cara pandang kita terhadap realitas itu bisa menjadi obstacle ya, menjadi masalah. Kenapa? Karena kita tidak akan melihat realitas sebagaimana adanya, kita terlalu dibayang-bayangi oleh tradisi dan kemudian menyalahkan realitas. Seperti tadi kan, salah ini, pilihan Anda salah, misalnya gitu. Nah itu harusnya begini, nah gitu. Nah ini menurut Hanafi dua-duanya keliru, ya. Faturasu wa tajdidu, tradisi dan pembaruan, proyek pemikirannya Hasan Hanafi, laisal maksud minhu, tidak dimaksudkan untuk at-ta'amul ma'a mu'tiyatin taqofiyatin, untuk berinteraksi dengan data-data kultural wal islah bainaha, dan perbaikan atasnya. Balil maksudu minhu, tapi yang dimaksud oleh tradisi dan pembaruan adalah idrokul waqi'i binadoriyatin ilmiyatin, pengenalan terhadap realitas dengan cara pandang ilmiah. Nah, yang direkomendasikan oleh Hanafi melalui proyek pemikiran tradisi dan pembaruan adalah apa? Idrokul waqi' binadoriyah ilmiah. Binadoriyah atau binadroh ilmiah. Mengenali realitas dengan sudut pandang yang ilmiah. Tidak dengan demikian teori duluan, enggak. Tapi realitas duluan. Ya, realitas yang harus dikenali dulu. Tapi dikenalinya tidak kemudian hanya mendeskripsikan saja. Kemarin yang ditanya oleh Mas Faika, bukan hanya mendeskripsikan. Bukan hanya kemudian membenarkan apa yang ada sesuai yang ditemukan. Tapi dilihat secara ilmiah. Artinya ilmiah itu lawan paling mudahnya kan jahiliyah ya. Kebodohan. Artinya masa bodoh atau ya biarin aja semacam ini. Ini enggak. Jadi ilmiah itu ada upaya untuk mengetahui secara lebih mendalam, dan nanti juga tentu saja karena bukan pendekatan yang bodoh dan masa bodoh, maka di dalamnya ada upaya yang empatik terhadapnya. Ya seperti kita kemarin sudah bahas. Jadi realitas dilihat secara ilmiah, nanti kemudian perlu mengambil sikap terhadapnya. Nah itu sikap ilmiah itu artinya bukan hanya objektif ya ilmiah. Nanti Hanafi kan awal-awal kita sudah bahas juga ada unsur-unsur dalam tanda kutip ideologis. Jadi kalau misalnya realitas kita yang kita temukan adalah ketimpangan misalnya, kalau objektif ya tulis itu aja. Nah menurut Hanafi nggak cukup kita hanya mendeskripsikan kondisi yang ada. Tapi kita juga perlu sikap terhadap realitas itu. Ketimpangan ini seharusnya jangan terus-terusan semacam itu, tapi harus diubah semacam itu ya. Ya saya 3 hari terakhir saya membaca buku Sejarah Modern Indonesia karya Rick Clef. Itu
Kemudian saya membaca beberapa hari ini nih, semalam lah, saya baca tentang pendidikan awal-awal kondisi politik etis. Itu zaman dulu Mas ya, zaman-zaman tahun 1900 gitu ya, awal-awal ada politik etis itu, pendidikan itu sangat diskriminatif ya. Dibedakan antara orang Bumi Putra dengan orang Eropa ya. Kemudian orang Bumi Putra pun juga dipecah itu. Ada yang nanti ada sekolah dasar ongko siji, ongko loro ya. Yang satu itu nanti yang agak yang the have lah ya, priayi dan seterusnya. Kalau ini nih yang jelata lah ya. Nanti ada yang pertengahan. Ini nanti priayi pun nanti dipecah lagi. Ada priayi tinggi, ada priayi rendah. Budi Utomo, kemudian Sumpah Pemuda itu priayi-priayinya ternyata priayi-priayi rendah ya. Itu jadi hierarkinya sangat sangat kacau dan pendidikan itu mahal ya. Hanya orang-orang yang punya saja yang bisa sekolah sampai mulu, sampai HIS, sampai apalagi kuliah ke luar negeri ya. Itu tahun berapa itu? 18 sekian, 1900 sekian lah ya. Itu orang Indonesia yang bisa kuliah sampai tinggi itu baru satu orang, Husein Jayadiningrat itu. Saya lupa tahun berapa itu. Jadi kita itu hanya diperes doang ya. Nah, itu sebagai contoh. Saat itu kalau misalnya kita hanya meneliti apa adanya ya, hanya data-data itu saja yang kita sampaikan. Tapi itu tidak cukup menurut Hanafi ya. Kita bukan hanya ta'amul bil mu'tiyati tsaqafiyah atau waqi'iyah. Kita tidak hanya berinteraksi dengan data-data, tapi harus melihatnya secara ilmiah, karena ilmiah itu lawan dari jahalah. Jahalah itu bodoh, masa bodoh, maka berarti harus ada empati sikap terhadap apa yang kita temukan. Lanjut. Yakumu ashabul mauruthi wa ashabul mangkuli fi nafsil khata. Orang-orang yang mengacu pada warisan-warisan tradisi lampau, wa ashabul mangkul, dan orang-orang yang menukil tradisi kekinian dari orang lain ya. Yakumu fi nafsil khata, melakukan kekeliruan yang sama. Wa huwa al-bad'u binadhariyatin musbiqatin ya. Yaitu memulai sudut pandangnya binadhariyah musbaqah, dengan teori yang mendahului cara pandangnya terhadap realitas. Teori a priori ya. Wa 'alal waqi'i ayyatakayyafa tibqan laha. Realitas diharuskan untuk beradaptasi sesuai dengan teori itu. Wa in ikhtalafa ma'an, meskipun orang-orang para pewaris tradisi lama dan para penukil tradisi baru itu ikhtalafa ma'an fil masdar, berbeda sumber. Masdari hadin nador ya, berbeda sumber teori itu ya. Yang satu teorinya berdasarkan pada tradisi lama, yaitu orang-orang tradisionalis. Yang lain mengacu kepada menukil tradisi tradisi baru dari lian dari barat. Ini bagi Hanafi sama aja keliru, walaupun sumbernya beda ya. Walaisa fi asasiha wa solahiyatiha, dan tidak pada asas dan otoritas teori itu. Apa asas dan otoritas bagi teori? Realitas ya. Asasnya teori ya, asasun nadoriyah itu realitas, jangan dibalik ya. Realitas dulu baru teori, jangan teori dulu baru realitas. Kemudian solahiyatul nadoriyah apa? Otoritas bagi teori apa? Realitas juga. Kenapa realitas itu menjadi otoritas bagi teori? Karena benar salahnya teori itu kan diukur dengan keselarasan teori itu dengan realitas, ya kan?
teori apapun kalau nggak cocok dengan realitas untuk apa? Ya, jadi ukuran yang otoritatif bagi suatu teori, ya realitas itu sendiri. Ya. Belum tentu teori lama ataupun teori baru dari luar ataupun dari dalam itu selaras dengan realitas kekinian. Nah, itu makanya ini yang harus diteliti terlebih dahulu adalah realitas itu sendiri. Kenapa? Saya kalau tadi ngomongin kenapa Joko Widodo kepilih, yaitu ada realitas yang mendambakan orang kayak Jokowi saat itu, ya. Rakyat, ya terlepas ternyata itu dramaturgi atau apa, tapi beliau seperti kita biasa gitu, bukan dari garis keturunan darah biru, orang yang berusaha merangkak dari bawah. Artinya itu semacam inspirasi saat itu. Oh, kita yang bukan darah biru pun mungkin loh jadi pemimpin tingkat tertinggi di negara ini. Hal-hal kayak gitu itu realitasnya ya. Jadi justru kita bisa menemukan teori baru bahwa orang yang bukan siapa-siapa itu mungkin jadi siapa-siapa ya. Sejauh realitas memang membutuhkan sosok semacam itu ya. Teori-teori lama bisa berjungkir balik ya. Seperti kayak Notonegoro rancu ketika ketemu fenomena Jokowi waktu itu ya, itu sebagai contoh. Kita ngomong kayak gini ya masih hidup kan, yang orangnya nggak apa-apa kan, nggak ngomongin orang mati kan. dan itu kita membahas sesuatu yang dekat dengan kita ya. Fakilahuma ya, ashabul maurus wa ashabul mangkul ya, orang-orang yang mengacu pada warisan lama dan menukil tradisi lian ya, yudafi'ani an fikrin la an waqi'in, membela pemikiran bukan membela realitas. Wakilahuma min angsorit turos, dua-duanya adalah pembela tradisi, walaisa min angsorit taghyir, bukan pembela perubahan. Orang jangan disangka orang-orang yang banyak pengetahuan kekinian, teorinya banyak itu kemudian dia peduli pada realitas. Menurut Hasan Nafi, kalau dia lebih condongnya kepada teori ya, dia sebenarnya ashabul fikri wa ashabul turoth ya. Tradisinya tadi tradisi lian, bukan yang ingin berubah ya. Kalaupun berubah tapi belum tentu cocok dengan realitas itu. Intinya satu, seperti yang tadi saya sudah bilang, al-waqi' huwal awal ya. Realitas adalah yang pertama. Teori dari manapun sumbernya itu berada di tataran kedua, yang mungkin dipilih atau mungkin ditinggalkan ya, karena yang penting adalah realitas yang ada. Amma muhawalatut tajdid, adapun upaya-upaya untuk pembaruan, fa innaha aidon tatimmu an tariqil jam'i baina turatsain. Hal itu dilakukan dengan cara menggabungkan dua tradisi, al-mauruthi wal mangkuli, tradisi warisan lama ya, dan tradisi yang dinukil dari pihak lain. Min ajli taufiki bainahuma, untuk mengharmonisasikan kedua hal itu. Wa ka'annal asriyata ta'ni ittifaqut turathil qadimi ma turathil asri. Seolah-olah kekinian atau kontemporaritas ya, al-asriyah, ta'ni ittifaqut turathil qadim ma turathil asri. Berarti keselarasan tradisi lama dengan tradisi masa kini. Fahiya muhawalatun fikriyatun, hal itu adalah upaya-upaya pemikiran, wa in kanal waqi'u wal maksud, meskipun realitas adalah yang dimaksudnya. Ini Hanafi di titik ini masih mengkritik, tapi yang dikritik orang-orang yang mengatakan pembaruan saja ya. Tadi yang dikritik kan orang-orang yang tradisionalis atau orang-orang yang
apa westernis lah gampangnya ya, orang-orang yang mengacu pada tradisi lama. Nah sekarang ini ada juga orang yang mengaku melakukan pembaruan, mungkin paling tidak kayak Abduh dan kawan-kawan. Hanafi juga melakukan kritik. Apa kritiknya? Itu mereka ada bagusnya, yaitu menggabungkan antara yang lama dan yang baru. Kayak kalau di Indonesia Cak Nur kan apa, keindonesiaan, keislaman dan kemodernan, ya kan? Dia adalah Islam dan modern itu ada digabungkan. Tapi bagusnya beliau ada keislaman, keindonesiaannya. Nah itu bagus, tiga-tiganya seharusnya itu bagus kalau hanya keislaman dan kemodernan itu ini yang Hanafi kritik di sini. Itu walaupun ada upaya untuk menggabungkan keduanya, sejatinya yang diutamakan adalah pemikiran karena belum ada realitas di situ. Jadi di sini saya sepakat dengan Cak Nur itu. Jadi kalau Cak Nur itu 3 ya. Realitas di atas kan. Indonesiaan, kemodernan, keislaman. Nah, ini baru oke. Kalau tajdid hanya di sini saja ya. Seperti orang-orang yang kaum Puritan ya. Pembaruan Islam, ingin modern kayak gitu. Tapi sisi keindonesiaannya dilupakan, ini melupakan realitas. Kalau ini karena ini realitas. Ya, ini realitas. Ya harusnya semacam itu. Oke. Ammat turos wa tajdid, adapun tradisi dan pembaruan, wal qadiru ala tangdiril mubashiril waqi. Itulah yang mampu mengobservasi secara langsung realitas, ya. Li'annahu yamuddul waqi'a binadoriyatihi, karena dia mengekspansi realitas binadoriyatihi dengan teori yang diambil dari realitas. Allati tufassiruhu, yang menafsirkan realitas, wa qadirun ala taghirihi, dan bisa untuk mengubahnya. Ini Hanafi di sini paling tidak ada 4 layer nih Hanafi ya. 4 layer. Ini Cak Nur ya. Ini Cak Nur. Ini Hanafi tentang realitas itu dia lakukan adalah 4 hal. Ya. Realitas itu pertama adalah yang dilakukan adalah observasi langsung. Ya, kemudian dari situ dia melakukan teoritisasi. Ya, langsung ya. Kemarin sudah nih. Kemudian yang ketiga penafsiran. Yang keempat adalah perubahan. Oke. Ini 1, 2, 3, 4. Pertama ya tangdir mubasyir. Kalau mau menghadapi realitas jangan pakai teori dulu, tapi langsung saja dilihat. Justru pendekatannya ya pendekatan yang objektifis itu. Ini kan model fenomenologi ya. Teori-teori itu disingkirkan. Reduksi, kalau di fenomenologi istilahnya reduksi. Kemudian kalau di iluminasinya Suhrawardi, menurut Hasan Nafi itu iluminasinya Suhrawardi itu sama dengan fenomenologinya Husserl. Itu mujahadah riadoh mujahadah. Caranya apa? Kayak la ilaha illallah, negasi dulu. Negasi, dibuang. Semua teori apa pandangan orang dibuang dulu. Supaya apa? Kita bisa mendekati realitas langsung. Kalau kayak sufi apa? Mendekati Tuhan langsung gitu. Tanpa ada teori-teori macam-macam.
Nanti kemudian hasilnya apa? Hub, kalau Suhrawar itu hub ya. Ini intensionalitas karena mengarah. Nah ini kemudian nanti bisa menghasilkan teori dari sana. Ya, kalau sudah realitas bisa dilihat secara langsung, pesantren nih, misalnya pesantren ya lihat aja pesantren, nggak usah pakai teori-teori macam-macam ya. Ke Indonesia nggak usah melihat pendapat para Indonesianis. Dari situ nanti kita akan ketemu. Oh, Anda mempelajari apa misalnya demokrasi di Indonesia, ya kan? Katanya ada oligarki, ya, dan seterusnya lah. Itu langsung nanti akan ketemu teori yang baru. Ya. Ketemu teori nanti ditafsirkan ulang, ya. Karena ini teorinya nanti teori baru nih. Ini baru dia. Nanti perlu ditafsirkan ulang, pemahaman lebih lanjut kan penafsiran itu. Setelah ditafsirkan, ini jangan selesai di sini. Kemarin saya sudah sebutkan ada sikap kan? Di sini ada sebenarnya ada jembatan nih, sikap. Hal yang kita temukan, yang kita tafsirkan itu perlu disikapi seperti apa, ya. Nah, sikap itulah yang nanti mendorong kita ke arah upaya untuk mengubahnya. Mau kemana nih? Ya. Agak mengawang-awang sih, tapi ya bagaimanapun kalian, kita semua ini kan masa depan Indonesia ya. Kita bisa mulai dari hal-hal yang mungkin kita lakukan ya. Misalnya apa? Kita dari NU ya. NU masa depan adalah kita, ya kan? Dan sejauh NU itu dilihat sebagai ormas terbesar, ya itu berarti ya itu masa depan Indonesia tergantung NU juga, ya. Dan karena NU tergantung kita, jadi kita penting juga di situ. Nah, pandangan-pandangan tentang kok bisa NU kayak gini dan seterusnya, kondisi orang Indonesia seperti apa, ini menurut Hasan Nafi langkah-langkah ini nih bisa jadikan sebagai pedoman. Oke. Terus Faturothu huwa nadhariyatul waqi'. Tradisi pada dasarnya adalah teori tentang realitas. Ya, kalian membaca apa misalnya kitab-kitab Fathul Qorib, Fathul Mu'in misalnya ya. Itu adalah nadhoriyah lil waqi'. Ya. Fathul Wahab misalnya itu nadhoriyah lil waqi'. Atau Asbah wan Nadhair, ya kalian baca Asbah wan Nadhair, itu adalah nadhariyatul waqi'. Wa tajdid, pembaruan, huwa i'adatu fahmit turath, adalah upaya memahami ulang tradisi hatta yumkina ru'yatal waqi'i wa mukawwanatihi, hingga mungkin untuk melihat realitas dengan unsur-unsur di dalamnya. Tadi, tradisi itu adalah teori realitas. Tapi kalau sejauh ini tradisi yang kita acu adalah dari tradisi Arab, ya itu berarti teori tentang Arab itu, ya. Kalau karya-karya ulama kita sejauh itu berurusan dengan kita, itu barulah teori tentang realitas kita, ya. Nah, tapi tradisi tidak bisa dibiarkan begitu saja, perlu juga pembaruan. Kenapa? Karena tradisi itu produk lama yang masih ada di zaman sekarang, sementara kita hidup di zaman sekarang. Jadi yang lama itu perlu dikekinikan, perbarui cara pandang kita, sehingga kita tahu juga sebenarnya realitas kita ini seperti apa, kita harus larikan kemana. Karena apa? Tradisi ini juga membentuk realitas. Orang Indonesia misalnya ya nyantai-nyantai aja, kondisinya gitu-gitu aja, atau misalnya tadinya kenceng sebelum dapat sesuatu ya, tapi giliran dikasih sesuatu itu mulai agak diem.
Itu ada tradisi yang melatar belakangi itu. Nih coba contoh tambang ya. Sebelum ada pernyataan bahwa ormas keagamaan dapat tambang, kan NU kencang ya, nolak tambang. Tapi ketika kemarin itu akhir pemerintahan Pak Jokowi memberikan kesempatan ormas untuk memberi konsesi tambang, NU kan melunak. Nah sekarang kampus, ya kan? Kemarin kan kenceng tuh, wah apa ini. Nah coba nih kita lihat aja. Kalau kemudian kampus kemudian, iya dong. Nah itu tuh kita lihat ini nih apa namanya ada realitas yang kayak gitu itu sebenarnya ada unsur-unsur tradisional yang bisa membentuknya. Kita akan lihat nih. Saya kok ya masih tebak-tebakan ya. Saya mengasumsikan hipotesis saya adalah ini nanti kampus akan terima. Sebagaimana ormas-ormas yang tadinya misalnya Muhammadiyah kan nolak ya awalnya ya, tapi kan kemudian terima. NU tadinya nolak kemudian terima. Dan itu apa namanya ya ada unsur-unsur tradisi dan perlu dicari ulang itu ya. Apa yang menjadikan kita kok tidak konsisten kayak gitu. Ya salah satunya ya moderatisme yang menjadi mayoritas di Indonesia. Moderatisme itu kan sisi jeleknya ya. Moderatisme itu kan ngayun, nggak jejak gitu, ngayun dia di tengah gitu. Ya karena pendulum di tengah emang akan banyak, tapi ngayun dia. Nggak. Konsistensinya apa? Inkonsisten. Konsisten dalam inkonsistensi. Nah, itu moderatisme. Ya itu. Nah, itu salah satu dasar yang kemudian menjadikan realitas kita nanti kayak gitu. Sampai ke ranah kampus juga akan kayak gitu. Ini nanti akan ribut itu. Kampus yang mana yang berhak mendapatkan tambang? Gitu. Pasti akan ribut tuh. Wow. Nanti kemudian kampus yang kecil-kecil gimana nih? Ya kan ke kampus juga kita. Ribut itu nanti. Iya, kacau lah. Oke. ISQ dapat juga itu. Mana enggak ada ya, udah ada libur ya. UIN mungkin dapat UIN, UI gitu kan dapat itu kan. Para Madinah kemudian masa kita nggak dapat bisa gitu. Unusia nanti kemudian gitu. Oh, gitulah semua. Aduh. Kampusnya Mas Bibul apa? Nah itu minta juga nanti, lihat aja. Iya, apa? Udah minta nanti, iya. Oke. Oh ya udah S2-nya di Pramadina ya. Oke. Kita lanjut. Wasawaun bada'da minat turas liwah fahmil waqi. Apakah kita mulai dari tradisi untuk memahami realitas? Awit tangdir mubashir lil waqi, atau mengobservasi langsung realitas. Fakilahumal manhajaini. Dua hal itu adalah dua metode an-nazili was-sa'idi, yang naik dan turun ya. Yang kalau nazil itu top down ya, kalau sa'id itu bottom up ya. Jadi ada dua metode nih ya. Realitas dan tradisi ya. Mana dulu yang didahulukan ya. Biasanya realitas di bawah ya. Realitas kan dari bawah. Realitas ini tradisi. Tradisinya ini bisa dua sebenarnya. Bisa tradisi diri dan tradisi lian ya. Kalau dirinya orang Arab, sono ya Islam, tradisi Islam. Tradisi liannya Arab adalah apa? Eropa. Tapi kalau kita apa? Tradisi diri kita apa? Local wisdom, ya, kejawen dan seterusnya itu loh diri. Lian kita apa? Lian kita ya Islam itu lian. Hindu, Buddha, Konghucu, Islam, Kristen, Katolik itu semua agama impor semua itu. Lian semua, tradisi lain semua itu. Kita baca apa Ihya Ulumuddin itu lian semua sebenarnya. Nah, gitu. Nah, realitas. Nah, ini mau mulai dari mana? Bisa jadi kita mulai dari realitas dulu, ya.
baru kemudian naik ke tradisi. Realitasnya kayak gini, kita lihat tradisinya apa sih yang atau sebaliknya, ya. Kita melihat dari tradisi dulu, ya. Sini deh. Sini tradisi dulu, nanti turun ke realitas. Ya, itu oke-oke aja, ya. Mahwa awal yang mana yang duluan nggak penting, bisa dua-duanya. Lihat realitas dulu, kemudian melihat tradisi, atau ngelihat tradisi dulu, nanti dikembalikan ke realitas. Ini kenapa sih kayak gitu ya? Kalau hanya tradisi, ngubek-ngubek di tradisi aja, ya kita hanya ngawang-ngawang. Ibaratnya kita bahas tentang an-nadhafatu minal iman, tapi kita cuma bahas di situ aja, nggak kembali ke bawah. Ya. Kalau kita hanya membahas realitas tanpa melihat tradisi, ya diem di situ juga. Ini kok ya cuman kaget-kaget doang. Kok bisa sih kayak gini? Nah, tidak sampai ke akarnya. Tadi saya ngasih ke clue kalian kenapa kita inkonsisten, karena salah satunya moderatisme. Ya. Sekarang Kemenak sekarang masih ngomongin moderatisme beragama nggak? Masih ya? Oh ya bagus lah. Oke. Padahal itu bermasalah. Yu'adiyani yang mengakibatkan ila nafsin natijah. Dua hal ini sama-sama mengakibatkan kesimpulan yang sama. Wayasilani ila nafsit tahlil, dan mencapai ke analisis yang sama. Intamma tadbikuhuma ma'an, apabila keduanya diterapkan secara bersama-sama. Walaisa kila minhuma ala infirot, bukan sendiri-sendiri. Tadi udah saya bilang ya, ini akan sempurna kalau dilakukan berbarengan. Mana yang duluan nggak penting, tapi yang penting dua-duanya dilakukan. Ya, tradisi realitas, realitas tradisi, tradisi realitas. Ya, kalau satu saja jomblang. Ini ibarat sayap lah ya, yang saling mengandaikan antara satu dan yang lain. Falal waqi yastambitu minal fikr. Realitas itu tidak falal waqi'u yustambatu minal fikri. Realitas tidak disimpulkan dari pemikiran. Ya. Ini sepakat ya. Karena tadi prinsipnya adalah realitas dulu, baru kemudian pemikiran. Ya. Maka realitas tidak disimpulkan dari pemikiran. Ya. Ini tradisi, ini pemikiran. Ini realitas, ya. Realitas itu tidak disimpulkan dari pemikiran, tapi ini dialektika kan. Kalaupun tidak perlu berdialektika, maka yang paling utama adalah memperhatikan realitas. Terus. Walal fikru ya'ti minal waqi al musattah al juz'i wa in kana ya'ti minal waqi al arid. Dan tidak pula pemikiran datang dari realitas yang terbentang partikular. Wa in kana ya'ti minal waqi al arid. Meskipun pemikiran bisa datang dari realitas yang aksidental. Ya, arid itu aksidental. Pemikiran tidak hadir dari hal yang partikular. Menurut Hanafi, pemikiran itu harus hadir dari hal yang universal berarti. Kemudian kadang-kadang muncul dari yang aksidental. Saya dalam hal ini nggak sepakat dengan Hanafi. Pemikiran itu kadang muncul juga dari hal-hal yang partikular. Ya. Kalau Hanafi ini, pemikiran itu tidak akan muncul dari partikularitas. Berarti apa? Pemikiran pasti muncul dari yang universal. Ya. Artinya Hanafi ini berpikir filosofis sih, ontologis. Ya, kalau berpikir ontologis ya, itu kan mengkaji sesuatu secara global, baru dari situ pemikiran muncul. Tapi apakah dengan itu betul? Ya, kita bisa menghasilkan pemikiran dari realitas yang universal, ya, secara ontologis. Tapi apakah realitas yang partikular tidak munculkan pemikiran?
Bisa dong, ya. Hal-hal yang kecil aja bisa memunculkan pemikiran, ya kan? Cara berpikir yang induktif itu, ketemu fenomena satu, fenomena dua, kemudian kita berusaha untuk mengabstraksikan lebih lanjut, bisa saja pemikiran muncul dari situ. Ya, ini di sini saya tidak sepakat juga dengan Nafi. Tadi, apakah pemikiran itu selalu muncul, tidak bisa muncul dari hal yang aksidental? Yang harus yang absolut, yang niscaya, enggak juga, ya. Pemikiran bisa muncul dari yang al-arid, ya, sesuatu yang aksidental, yang ya kayak ilmu politik sekarang itu kan yang kita jalani, kayak misalnya quick count dan seterusnya, itu kan dari hal-hal yang aksidental, yang partikular, ya kan? Partikular. Justru kalau menunggu yang universal butuh berapa lama tuh? KPU mengumumkan itu berapa lama? Dari mulai coblosan sampai pengumuman resmi. Sebulan ada nggak? Sebulan kan? Tapi quick count itu pagi nyoblos, sore udah muncul kan? Malam lah paling nggak. Hitungan jam. Nah itu tadi. Ini Hanafi masih filsuf jadul ini. Jadi dia mengandaikan pemikiran itu harus muncul dari universalia yang absolut, yang yang niscaya, ya. Padahal sebenarnya hal-hal yang partikular dan aksidental itu juga bisa memunculkan kesimpulan yang pemikiran yang bisa dipegang, ya. Tapi ya walau alam juga tuh, quick count itu apakah benar-benar hasilnya kayak gitu atau penggiringan opini, kita nggak tahu juga, ya. Bisa aja jadi penggiringan opini akhirnya dicocokin, nah, bisa aja, ya. Tapi walau alam lah. Tapi selama ini dari pemilu reformasi zaman Bu Mega, ya, nggak tahu udah ada mulai quick count itu mulai kapan ya? Zaman pemilu Bu Mega itu udah ada quick count nggak ya? Saya nggak tahu lah. Itu tapi yang jelas quick count itu selama ini cenderung dipercaya. Mungkin quick count mulai kacau itu kan tahun berapa? 2014 ya? 2009 ya? Yang itu loh, awal Pak Jokowi lawan Pak Prabowo. 2014 ya, itu kan kacau tuh. Oh, semua pakai quick count tapi kacau balau lah itu. Nah, itu tapi itu sebagai contoh bahwa ya Hanafi mengacunya ke hal yang kayak gitu, bahwa penelitian yang sifatnya kuantitatif, ya, induktif kayak tadi, ya ada kemungkinan untuk direkayasa, ya. Yang lebih meyakinkan adalah yang universal dan juga tadi absolut tadi. Oke. Wadzalika raji'un ila waqi'atil wahyi. Hal itu kembali kepada realitas wahyu. Alladzi huwa masdarut turas, yang mana wahyu adalah sumber dari tradisi. Ini yang dimaksud dengan wahyu adalah Al-Qur'an di sini. Turas di sini yang dimaksud adalah tradisi Arab, ya. Wa kaifa annahu jaa talbiyatan linida'il waqi. Bagaimana wahyu itu hadir untuk merespon panggilan realitas, wa takayyafa ala asasihi, dan beradaptasi dengan asas realitas. Hanafi memunculkan konsep waqi'iyatul wahyi. Nah, ini menarik nih. Realitas wahyu. Ya. Waqi'iyah benar ya? Waqi'ah. Nah. Seharusnya waqi'iyah. Waqi'atul wahyi. Ya. Realitas wahyu. Apa argumennya? Realitas wahyu itu pada titik tertentu Hanafi menyatakan bahwa wahyu dan realitas itu sama. Ya. Jadi wahyu itu tadi dinyatakan ini, dia hadir untuk merespon realitas. Ya. Talbiyatan linida'il wahyi wa takayyafa ala asasi.
Ini wahyu Al-Quran ya. Realitas utamanya apa berarti? Realitas utamanya adalah Arab aslinya nih ya. Tapi kan Al-Quran diyakini sebagai kalam ilahi terakhir untuk semua ruang dan waktu. Jadi ini ya alam semesta lah ya. Ini satu, ini dua, alam semesta. Nah, sejauh Al-Quran itu hadir untuk merespon tuntutan realitas Arab dan alam semesta, maka kemudian apa yang dikatakan oleh Al-Quran itu dinyatakan sesuai dengan realitas. Hanafi keyakinannya walaupun filsuf sampai taraf itu. Ini bisa kalian ketahui paling tidak di 2 buku terakhir karya Hasan Hanafi yang berjudul At-Tafsir Al-Maudu'i Lil Qur'anil Karim, kemudian At-Tafsir Asy-Syu'uri Lil Qur'anil Karim. Ini 2 karya terakhir Hasan Hanafi ini masuk di dalam bagian proyek tradisi dan pembaruan, khususnya mauqifuna minal waqi', sikap kita terhadap realitas. Jadi ketika Hanafi ngomong tentang realitas, yang di buku yang muncul adalah tafsir Al-Quran. Terus terang saya pribadi, saya kecewa. Saya kecewa. Oh, kenapa? Karena Hanafi awal-awal kan bilang apa? Minan nas ilal waqi'. Ya, dari teks menuju realitas. Artinya kembali kepada realitas. Kayak tadi kan, at-tangdir al-mubashiril waqi', melihat langsung realitas. Jangan pakai teori-teori. Tapi Hanafi bilang apa? Al-Quran itu sesuai dengan realitas. Jadi kalau mau melihat realitas, baca aja Al-Quran. Itu, waduh. Sebagai orang Islam, oke lah, kita bisa mengikuti. Tapi kalau sebagai filsuf, sebagai ilmuwan, yaitu perlu ditunda. Itu Hanafi melihat di sini bahwa Al-Quran sama dengan realitas. Jadi Anda membaca Al-Quran sama dengan Anda membaca realitas. Tapi apakah bisa dibalik? Realitas adalah Al-Quran? Enggak bisa. Tadi Al-Quran adalah jawaban bagi realitas. Kurang lebih semacam itu. Di titik ini sebenarnya hal yang perlu kita apresiasi dari Hanafi adalah Hanafi itu Muslim Qur'ani gitu. Akhir hayatnya tuh Qur'ani banget gitu. Justru murid-muridnya kayak saya itu, aduh kok endingnya kayak gini ya gitu. Endingnya ya sebagai Muslim oke, ya. Tapi sebagai filsuf dan pengkaji realitas ya agak kecewa lah. Beda tadi ya. Apa argumen Hanafi untuk mengatakan bahwa waqiatul wahyi atau realitas wahyu adalah realitas ya tadi? Karena wahyu Al-Quran itu merespon realitas yang ada. Karena realitas itu tidak hanya Arab, tapi alam semesta keseluruhan, maka Al-Quran itu menyelarasi realitas keseluruhan. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja untuk malam ini. Terima kasih atas atensi kalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.